Hai guys, jumpa lagi dengan Yudi di Cicat Seputar Keuangan. Hari ini kita akan membahas mengenai cara berinvestasi. Untuk memulai berinvestasi, Bapak Ibu pasti banyak pertanyaan dalam hal ini. Kenapa sih saya harus berinvestasi? Siapa yang bisa berinvestasi? Dan apa yang akan diinvestasikan? Dan mengenal siapa sih investor ini? Saya itu tipenya apa? Investasi apa yang cocok bagi saya? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di saat investor akan memulai investasinya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kenapa kita harus berinvestasi? Yang pertama, karena keterbatasan umur. Usia tidak bisa berulang. Jadi di sini kita berinvestasi kalau di saat umur yang sudah menjelang tidak produktif, itu mungkin akan sulit untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu karena faktor nilai uang. Kadang orang meremehkan, apa sih inflasi, udah biar aja. Padahal inflasi itu merupakan salah satu faktor penting yang patut dipertimbangkan sebelum memilih investasi. Nanti kita lihat kenapa hal ini sangat penting. Tingkat inflasi di Indonesia dalam keadaan stabil di angka 2,67% sampai 2,9% per tahun. Angka ini pun pernah mencapai di angka mendekati 8% di beberapa tahun yang lalu. Walaupun sekarang kita sudah inflasinya sekitar 3%, cuma karena dunia dilanda dan Indonesia pun dengan pandemi COVID-19 ini, pasti nantinya akan menaikkan angka inflasi ini. Inflasi atas nilai uang. Kita ambil contoh. Nilai uang 1 juta di tahun 1970 dengan nilai uang 1 juta di sekarang ini, itu nilainya berbeda. Dulu 1 juta saya bisa beli rumah tahun 70. Tapi 1 juta sekarang saya tidak bisa beli rumah. Untuk beli motor pun tidak cukup. Itu adalah nilai inflasi mata uang atau time of money. Jadi nilai uang dahulu dengan nilai uang sekarang itu berbeda karena tingkat inflasinya yang berbeda. Untuk Indonesia inflasinya sekitar 2,67%. Nah, nantinya ini akan diperkirakan meningkat. Ini kan akan diperkirakannya akan turun. Tapi setelah pandemi corona ini mungkin ini akan meningkat ke atas. Jadi kalau Anda misalnya menaruh uang dalam rekening giro yang bunganya 2% per tahun. Kalau dilihat dari angka inflasi Indonesia 2,67%, jadi uang Anda yang telah berbunga selama 1 tahun, yaitu penambahan 2%, tidak akan bisa membeli barang yang sama yang kalau sekarang ini Anda beli. Karena barangnya sudah naik 2,67%-nya. Jadi kalau dilihat dari nilai uangnya nanti, uang Anda tuh sebetulnya berkurang. Siapa saja yang bisa berinvestasi? Yang bisa berinvestasi adalah orang-orang yang kondisi penerimaannya lebih besar daripada kebutuhan dasar plus gaya hidupnya. Jadi itu orang yang bisa saving. Orang yang bisa saving itu orang yang bisa berinvestasi. Yang kedua adalah orang yang punya tujuan dan komitmen. Dia punya big goal tentang kebebasan keuangan. Itu adalah orang-orang yang bisa berinvestasi. Kalau Anda nggak punya komitmen dan nggak punya tujuan, saya rasa percuma Anda berinvestasi. Dan apa yang sebaiknya untuk diinvestasikan? Nah, saya sarankan yang pertama tuh dana dingin atau dana yang tidak bisa Anda kelola sendiri. Jadi kalau saya punya modal kerja sebanyak 1 miliar, bertambahlah modal kerja ini menjadi 2 miliar. Saya masih bisa dagang. Dagang saya mempunyai untung 1 tahun bisa 30%. Sedangkan investasi berbentuk deposito di Indonesia mungkin kisaran 6%. Jadi lebih baik saya usahakan uang ini sebagai modal kerja. Tapi kalau uang saya udah 100 miliar, saya hanya cuma butuh modal kerja 50 miliar.
Artinya 50 miliar ini nganggur ngendap di rekening saya. Daripada saya mengendap di rekening giro yang bunganya cuma 2%, lebih baik saya pindahkan ke investasi lain yang nilainya lebih besar dari 2%. Misal, saya taruh deposito 6%, lebih baik kan? Sementara saya tidak bisa menggunakannya untuk putaran usaha saya karena udah lebih ini. Nah, yang kedua, investasi itu berupa saving Anda dikurangi dana darurat. Jadi Anda harus mempunyai dana darurat di sini. Dana darurat untuk apa? Misalnya kecelakaan, masuk rumah sakit, untuk pendidikan. Nah, sisanya Anda boleh investasikan. Nah, yang penting dan sangat harus Anda hindari adalah Anda berinvestasi itu dari hasil pinjaman. Karena investasi berbagai jenis bentuknya. Ada yang mengandung resiko. Resiko ini walaupun kecil mungkin saja terjadi. Nah, yang kedua Anda harus menghindari adalah pendanaan investasi jangka panjang, tapi Anda menggunakan dana jangka pendek atau dana cadangan yang sifatnya jangka pendek. Nah, di mana Anda perlu mendadak, investasi Anda belum berkembang. Jadi Anda istilahnya di sini udah rugi waktu. Apa saja sih sifat-sifat investor? Kita yang berinvestasi itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang konservatif, artinya dia menghindari segala resiko. Kalau bisa saya nggak ada resiko lah, saya investasi yang aman-aman saja. Atau moderat, ya sedikit bisa ambil resiko lah. Jadi sifatnya netral. Jadi yang moderat ini adalah ada keberanian sedikit. Yang ketiga inilah investor yang agresif atau dia berani menanggung resiko. Nah, sebetulnya yang agresif ini ya ada bahayanya. Jadi kalau kaya kaya sekalian, kalau miskin miskin sekalian istilahnya kan. Nah, investasi apa yang cocok bagi Anda sebagai investor? Yang jelas sih dibagi tipenya. Anda tipe apa di sini? Konservatif, moderat, atau agresif? Nah, kalau yang konservatif karena resikonya dia nggak mau ambil, pasti dia ambil jangka pendek. Kalau yang moderat itu menengah sampai dengan 5 tahun. Nah, kalau yang agresif itu sifatnya untuk yang jangka panjang. Nah, jenis produk kalau yang konservatif karena yang aman-aman saja kan pasti dia tabungan, deposito, ori, reksadana terproteksi. Nah, kalau yang moderat mungkin bisa reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana dana campuran. Jadi ini merupakan mix, setengahnya aman, setengahnya beresiko. Cuma resikonya tidak terlalu tinggi. Kalau yang agresif, dia berani main reksadana saham, atau main saham sekalian, atau main perdagangan berjangka, atau produk-produk derivatif. Untuk yang konservatif biasanya adalah pensiunan atau investor yang mula-mula ingin berinvestasi, pasti dia cari yang aman. Nah, kalau untuk yang moderat, yang menjelang usaha pensiun, investor yang baru belajar juga di sini. Untuk yang agresif, itulah investor yang berpengalaman pastinya. Kalau Anda tidak berpengalaman, Anda akan habis-habisan di sini. Nah, selanjutnya investasi apa yang cocok bagi Anda? Sebelum kita masuk ke sini, kita akan melihat hubungan antara hasil dari investasi dengan resikonya. Hasil resiko dan investasi itu berbanding lurus. Jadi kalau Anda berinvestasi dengan hasil yang kecil, biasanya resikonya aman. Semakin tinggi hasilnya, biasanya resikonya pun semakin tinggi. Yang warna biru ini adalah investasi yang low risk. Untuk yang kuning ini mulai meningkat, yang moderat. Nah, kalau yang warnanya orange ini adalah investasi yang beresiko. Yang beresiko seperti saham, jangka panjang kan sifatnya, reksadana saham, produk derivatif. Nah, kalau yang kuning ini resikonya menengah,
Reksadana campuran, setengah beresiko, setengah enggak. Reksadana pendapatan tetap, udah pasti pendapatan Anda tetap. Nah, kalau yang aman-aman ini kan kayak tabungan, obligasi pemerintah, itu aman-aman, dijamin sama pemerintah. Nah, jadi investasi apa yang cocok dengan Anda? Nah, Anda tinggal pilih sesuai kemampuan Anda menerima resikonya. Akhir kata, ada pepatah, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Kalau Anda terjatuh, telur itu pecah semua. Jadi Anda di sini harus melakukan portfolio. Artinya investasi itu jangan satu macam. Yang kedua yang harus diingat adalah waktu takkan bisa berulang kembali. Dan yang ketiga, mari kita menabung dan berinvestasi untuk mewujudkan impian kita, yaitu financial freedom. Untuk jenis investasi masing-masing, saya akan jelaskan di video selanjutnya dengan topik misalnya deposito, topik saham, cara menganalisa saham, cara menganalisa obligasi, apa itu obligasi. Jika artikel ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, jangan segan Anda subscribe karena gratis. Dan kalau ada masukan, silakan Anda isi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.